Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman saudara sekalian, sebelum kita mulai seperti biasanya kita akan baca niat belajar bersama-sama, minta kepada Allah agar diajarkan ilmunya, minta kepada Allah SWT agar bisa mengerti makna-makna dari Al-Quran dan tidak dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang salah mentafsirkannya, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidda ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa dawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa zawjihi wa dhurriyyati wa ahli baiti muslim wa jamil anbiya wal mursalin wal kauni ajma'in wa nasusana sayyidina Muhammad Muhammad bin Isa fakil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi sayyidil Abdullah bin Abu Bakar al-Aidarus fakhirul wujud Syekh Bakar bin Salim wa usulim wa furim tumira sahib Radif Abdullah bin Al-Haddad Ali bin Muhammad al-Habsyi Habib Ahmad bin al-Habsyi thumma ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin muqallidin fid din ulama amilin fuqaha muhaddisin wal qur'an mufassirin sadatis sufiyatil muwaffiqin ajma'in an Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim al jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Waqi'ah turun di kota Mekah dan merupakan surat yang Nabi Muhammad sebut sebagai suratul ghina, sebagai surat yang mendatangkan kekayaan. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, kekayaan. Dan yang menyenangkan adalah bahwa ketika Nabi Muhammad menyebutkan tentang kekayaan, yang dimaksudkan di situ bukan hanya sekedar kekayaan fisik, meskipun itu iya juga, gitu. Akan tapi lebih luas daripada itu, kekayaan zahir dan batin. Saudara sekalian yang saya muliakan, orang kaya yang merasa kaya, maksudnya merasa dia cukup, dia mampu, dia sehingga akhirnya bisa bagi-bagi kepada orang lain, itu senang, itu bagus, itu hebat, gitu kan ya. Saudara sekalian saya muliakan, dan ini adalah orang-orang kaya yang dermawan yang kita boleh iri kepada mereka. Katanya Nabi Muhammad SAW, la ghibta illa fitnain. Kamu nggak boleh iri kecuali sama dua orang. Sama dua orang doang kamu boleh iri. Siapa itu? Orang yang dikasih ilmu kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Silahkan iri sama mereka. Maksudnya kepengen gitu, bukan iri kepengen dia jadi bodoh, bukan iri kepengen kita jadi tempatnya dia kemudian dianya enggak gitu ya. Nah, itu namanya hasud, bukan iri. Teman-teman sekalian, beda antara ghibtah sama hasad dalam bahasa Arab itu ya. Itu yang pertama tuh kita boleh iri, maksudnya kita boleh kepengen buat jadi kayak begitu. Faham maksud saya? Gitu ya. Iri yang kepengen untuk jadi kayak begitu, tapi bukan yang kepengen dianya nggak jadi kayak gitu. Kalau kepengen dianya nggak jadi kayak gitu, oh, itu namanya apa? Hasud ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya dengki kayaknya ya. Gitu ya. Jadi silahkan kepengen jadi kayak begitu, tapi jangan berpikir bahwa dianya jangan jadi kayak begitu. Gitu. Jadi katanya Nabi Muhammad, la ghibtah illa fitnain. Kamu jangan kepengen atau jangan ngiri kecuali sama dua orang. Yang pertama, orang yang dikasih ilmu, kemudian dia mengamalkannya buat dirinya sendiri dan dia juga mengajarkannya kepada orang lain. Silahkan kamu iri kepada orang yang seperti itu, dan kamu kasih semangat anak-anak kamu untuk jadi kayak begitu. Karena pengagunganmu terhadap seseorang itu akan membuat anakmu kepengen jadi orang yang kayak begitu.
Sebab setiap anak kepengen menjadi seorang yang dibanggakan, yang dikagumi oleh orang tuanya, gitu ya. Tuh, nah, hebat tuh kalau jadi orang alim, hebat tuh kalau jadi orang pinter, hebat kalau jadi ustadz, jadi dai. Kok kamu bisa kayak begitu tuh, bisa ngajar, ya Allah, mama seneng banget kalau kamu terus bisa jadi kayak begitu. Hafal Quran, hafal hadisnya Nabi, bisa ngajarin orang, ya kayak apa mama seneng. Itu kalau kita kayak begitu, gitu ya, itu akan melahirkan anak-anak yang tergerak untuk jadi yang seperti itu. Tapi kalau kita pas ngelihat, wih jadi pejabat seneng ya, kalau lewat mobil-mobil diberhentiin, itu anak akan juga kepengen jadi pejabat, kepengen jadi orang-orang yang dimuliakan di masyarakat, kayak begitu ya. Atau ngelihat misalnya acara-acara di televisi, lomba-lomba nyanyi, gitu ya. Wah, suaranya bagus nih, ini mama mengidolakan dia nih, mama mengidolakan. Ya Allah, sehingga anak pun kemudian akhirnya menjadi ikut-ikut ke bawah juga, kepengen gitu. Waduh, kalau saya jadi artis gimana, kalau saya jadi penyanyi gimana gitu. Ini kayaknya banyak kesalahan-kesalahan anak disebabkan karena kesalahan orang tua. Makanya hati-hati teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi yang dapat menumbuhkan benih-benih kebaikan dalam diri anak-anak kita, insya Allah. Amin. La ghibta illa fitnah. Satu, orang yang dikaruniai ilmu, kemudian dia mengamalkannya untuk dirinya sendiri dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian yang keduanya, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang dikaruniai harta dan dia mensedekahkannya. Jadi bukan asal kaya gitu ya. Orang kaya banyak teman-teman sekalian, tapi yang bisa membagi-bagikan harta kekayaannya, yang bisa nggak tegaan ngelihat orang susah, yang selalu aja kemudian kepengenannya adalah untuk bisa membantu orang lain, ini silahkan iri kepada mereka. Silahkan iri kepada mereka. Saudaraku sekalian saya muliakan, mereka-mereka ini hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT. Dan ini ya, orang kaya yang merasa kaya, merasa dirinya mampu, merasa dirinya cukup, kemudian dia bisa bagi-bagi kepada orang lain. Nah, ini adalah orang yang paling enak nih, paling beruntung nih. Kemudian yang kedua, orang miskin yang merasa kaya. Bagus, betul nggak? Dia sebenarnya ya sederhana aja hidupnya, semuanya serba-serba sedikit, tapi dia merasa sangat kaya, merasa mampu sehingga dia merasa nggak perlu buat minta-minta sama orang, nggak pernah merasa perlu buat kepengenan sama yang dipunya sama orang. Teman-teman sekalian saya muliakan, dan merasa bahwa apa yang dia punya sudah banyak sekali lebih dibandingkan dengan apa yang dia perlukan. Bahkan dia bisa ngasih kepada orang lain pula dengan sedikit yang dia punya tersebut. Itu enggak kalah kerennya teman-teman sekalian, enggak kalah cakepnya, gitu ya, enggak kalah hebatnya. Mereka-mereka inilah orang-orang miskin yang diminta Allah untuk Nabi Muhammad bersama dengan mereka. Allah tuh enggak nyuruh untuk mereka buat barengan sama Nabi, tapi Nabinya yang disuruh barengan sama mereka. Wasbir nafsaka, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu wahai Muhammad bersama-samalah dengan mereka-mereka ini. Wasbir nafsaka maladina, apa tuh ayatnya yang di surat Al-Kahfi itu ya. Itu teman-teman sekalian, Nabi diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama dengan mereka, dan itu doanya Nabi Muhammad. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin aja, miskin harta, kaya hati. Berani kita doa gitu? Hah? Berani doa gitu? Saya mau ijazahin nih kalau berani. Punya soalnya saya ijazahnya nih. Ayo nih yang berani minta nih, yang berani doa. Kayaknya nggak berani ya. Sama, saya juga nggak berani. Biar ijazahnya punya juga nggak berani doanya, beneran dah. Allahumma ini miskinan, kata Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin harta, kaya hati gitu maksudnya ya. Miskinnya harta doang tapinya. Allahumma ini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, jangan matikan saya kaya, matikan saya dalam keadaan miskin.
Berani doanya. Ampun dah. Segitunya tuh Nabi punya anak, Nabi punya cucu gitu ya. Nabi doanya ini miskinan wa amitni miskinan. Wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, kumpulkan saya ya Allah bersama dengan orang-orang miskin. Dari di dunia sampai dengan di hari akhirat. Mahsyarkan saya ya Allah, giring saya ya Allah bersama dengan orang-orang miskin. Nah ini kita mintanya kaya mulu nih, serem-seremnya nggak digiring bareng Nabi nih. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kayanya yang kaya yang pertama tadi itu ya. Kita doanya kan gitu, ya Allah kasih saya kaya ya Allah. Nanti kalau kaya saya mau sedekah, saya mau gini, saya mau bantuin orang, saya mau banyak ngasih orang gini gitu. Pas giliran datang kayanya, ya Allah. Kalau disuruh ngeluarin harta kayak disuruh ngeluarin separuh nyawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini teman-teman sekalian. Jadi orang kaya yang merasa kaya bagus, sehingga dengannya dia bisa bersedekah, dia bisa menyampaikan apa yang menjadi tangan kepanjangan Allah Subhanahu wa taala dalam memberi kepada hamba-hambanya. Kemudian yang keduanya, orang miskin yang merasa kaya gitu ya. Itu juga senang hidupnya. Senang hidupnya. Teman-teman sekalian saya muliakan, yang enggak enak itu adalah orang miskin yang merasa miskin. Iya wajar sih, tapi enggak enak tuh. Dia miskin dan dia juga sangat tersiksa dengan kemiskinannya. Berharap-harap, kepengen jadi orang kaya gitu ya. Kepengenan, ya coba ya saya punya, coba ya saya bisa begini, coba ya saya begitu gitu. Nah ini tersiksa dalam hidupnya juga. Udahlah tersiksa di dunia, tersiksa pula. Serem benar. Dan saudaraku sekalian saya muliakan, ada yang lebih bahaya lagi dari itu, yaitu orang kaya yang merasa miskin. Ini nggak tahu mesti dikayain dengan apa lagi. Kalau udah dikasih kaya sama Allah SWT, merasa kurang aja, sampai jangankan buat orang lain, buat dirinya sendiri aja dia nggak mau menikmati kekayaannya. Kan ada banyak orang-orang duitnya ada gitu, tapi bajunya ya ampun. Fa'amma bini'mati rabbika fahadits, kata Allah SWT. Kamu tuh kalau dikasih nikmat sama Allah SWT, kasih lihat, kasih tunjuk. Jangan kemudian kamu udah kaya tapi baju sampai robek-robek dijahit ya, sampai udah jelek banget gitu, mau dikasih sama orang sayang-sayang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kesian bener nih. Ini paling ngesianin nih orang kayak begitu tuh, paling ngesianin. Sebab hisabnya di hari akhirat hisabnya orang kaya, tapi hidupnya di dunia seperti hidupnya orang miskin. Paling melas nih. Ya Allah, ya Allah. Nah ini teman-teman saudaraku sekalian, maka merasa kaya itu selalu baik, merasa miskin selalu nggak baik. Makanya yang Nabi Muhammad SAW sebutkan, kadzal faqru an yakuna kufra. Kefakiran itu mendekati kepada kekafiran. Ketika ditanyakan pada Imamul Haddad, apa makna daripada hadis ini? Katanya Imamul Haddad, mau fagr, bukan fagr yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut, bukan kefakiran. Sebab kalau bicara tentang kefakiran, bicara tentang kemiskinan, bicara tentang tidak memiliki banyak harta, Nabi Muhammad salah satunya. Akan tetapi yang Nabi Muhammad sedang khawatirkan bagi kita, yang sampai Nabi Muhammad bilang dekat kepada kekafiran, kefakiran, kemiskinan, dekat kepada kekafiran adalah khauful faqr, rasa takut miskin. Rasa takut miskin, merasa miskin, itu yang bahaya teman-teman saudaraku sekalian. Bahaya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita hati yang merasa kaya, insya Allah. Salah satu caranya surat Al-Waqiah, Suratul Ghina, Nabi Muhammad sebutnya adalah merupakan surat yang mendatangkan kekayaan. Kekayaan yang dimaksudkan di situ adalah kekayaan zahir dan kekayaan batin. Kekayaan zahir yang dimaksudkan adalah orang kalau selalu baca Al-Waqiah nggak akan datang dalam hidupnya, dengerin saya, nggak akan datang dalam hidupnya satu saja kesempatan yang membuat dia harus minta-minta sama orang.
Ya, orang yang dekat dengan Al-Waqiah, selalu baca Waqiah dalam hidupnya, teman-teman sekalian, nggak akan datang satu saja kejadian yang membuat dia sampai harus minta sama orang, nggak ada. Termasuk juga ketika Nabi Muhammad menyatakan la faqra ma'ad duha. Kata Nabi Muhammad, nggak ada kefakiran bersama dengan sholat duha. Kalau kamu istiqomah melaksanakan sholat duha, insya Allah nggak akan diberi kefakiran dalam hidupnya. Artinya bukan kefakiran yang kayak gimana-gimana, bukan. Bisa jadi kamu hidupnya serba terbatas ya, memiliki ini nggak banyak, miliki ini nggak banyak. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan orang kalau selalu istiqomah mengerjakan sholat duha di waktu pagi, tidak akan datang satu waktu, satu masa, satu kejadian yang membuat dia harus minta kepada orang lain. Gitu. Dan ketika Nabi Muhammad menyebutkan la ghina ma'az zina, tidak ada kekayaan bersama dengan perzinaan, gitu kan? Bukan artinya orang kalau zina nggak akan kaya. Teman-teman saya sekalian, ada banyak kok orang yang nauzubillah min dzalik dekat dengan perzinaan, hidupnya kaya-kaya aja, hartanya banyak-banyak aja, mobilnya banyak-banyak, misalnya gitu ya, mobilnya banyak, hartanya banyak, apaannya banyak yang dia punya gitu, bahkan mungkin punya perusahaan, bahkan mungkin punya pulau segala gitu. Punya segala macam itu, tapi dia zina misalnya kayak begitu ya. Tapi Nabi Muhammad bilang la ghina ma'az zina, nggak ada kekayaan bersama dengan perzinaan. Artinya apa itu? Artinya ada dua, teman-teman sekalian. Sama dengan kekayaan itu juga artinya ada dua gitu ya. Yang pertama adalah kemiskinan batin. Dia nggak akan dikaruniai sama Allah kekayaan batin. Jadi hidupnya akan merasa miskin mulu, merasa takut mulu, merasa khawatir. Wah, ini kalau usaha yang ini nggak berhasil nih, kita bangkrut, kita nggak bisa makan nih. Padahal duitnya masih banyak, takut nggak bisa makan. Serem bener. Wah, ini kalau ada sampai orang yang datang kemudian nyuri harta kita, wah nih bisa ini nih, kalau ada yang nipu kita nanti gimana nih, usaha kita bangkrut dan lain sebagainya gitu. Jadi pikirannya itu dikelabuhi, dirusak sama persangkaan-persangkaan, kekhawatiran-kekhawatiran membuat dia merasa ketakutan miskin. Itu satu. Sama yang kedua, orang kalau berzina pasti akan datang dalam hidupnya satu kesempatan, kalau nggak beberapa kesempatan, yang membuat dia sampai harus minta sama orang untuk makan. Untuk makan, entah itu dia lagi musafir, ya, lagi berada di satu negara yang sampai bikin dia kehabisan semuanya, kehilangan semuanya, hilang paspor, nggak bisa gesek uang apa segala macem gitu. Jadi artinya meskipun kaya sekalipun pasti aja ucapan Nabi itu pasti selalu benar. La ghina ma'az zina, nggak ada kekayaan, nggak ada kecukupan bersama dengan zina. Sebagaimana la faqra ma'ad duha, bersama dengan salat duha tidak akan ada kefakiran. Artinya bahwa orang kalau selalu salat duha, insya Allah dikaruniai Allah Subhanahu Wa Taala kekayaan batin, perasaan merasa cukup, qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Nah itu satu. Yang keduanya dikasih kekayaan, artinya merasa cukup aja dalam kehidupannya, tidak akan datang dalam kehidupannya kesempatan atau waktu atau kejadian yang membuat dia harus meminta kepada orang lain untuk makannya dia, untuk kehidupannya dia. Itu ya. Jadi gimana kalau kita nanti kalau pas lewat-lewat di bawah-bawah kolong jembatan, kita ajarin sama orang-orang buat sholat duha. Bu, sedekahnya Bu. Dek, sholat duha ya Dek. Atau baca surat Waqiah. Kita kasih ini, dia baca nih, kaya kamu langsung. Ya Allah. La faqra ma'ad duha. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, suratul ghina. Ini disebutnya di surat Al-Waqiah. Saudaraku sekalian saya muliakan, bahkan Sayyidina Ibnu Mas'ud alaihi ridwanullah ketika meninggal dunia, dia itu memberikan seluruh hartanya sebelum meninggal gitu ya, jauh sebelum dia meninggal, dia sudah mendermakan seluruh harta yang dia punya untuk umat Islam. Beliau tuh tiap kali punya duit banyakan, sedekahin sampai habis. Ntar punya duit banyakan lagi, sedekahin sampai habis. Kayak gitu tuh kerjanya Ibnu Mas'ud. Sampai waktu ada salah satu peperangan, beliau membawa seluruh hartanya untuk dibawa ke medan peperangan tanpa meninggalkan sedikit pun buat keluarganya.
Ada orang yang nanyain, "Madza tarakta li ahli baitika ya Ibnu Mas'ud?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud menjawab, "Inni taraktu lahum suratal waqiah." Aku tinggalkan buat mereka surat Al-Waqiah. Kalau kita begini, ya ampun. Anaknya kita mau jalan gitu, anak kita minta duit jajan, terus kita bilang, "Nak, mama udah tinggalin kamu surat Al-Waqiah." Dimarahin kita sama anak kita ya. La ilaha illallah. "Bu, minta duit belanja, Bu. Udah ada tuh surat Waqiah." La ilaha illallah. Nah, ini teman-teman saya sekalian saya muliakan. Kenapa kok kayak begitu? Karena kita bukan Ibnu Mas'ud. Kenapa anak kita kalau kita bilangin, "Udah ya, mama udah tinggalin buat kamu surat Al-Waqiah." Kenapa mereka nggak bisa gitu? Karena kita bukan Ibnu Mas'ud. Teman-teman saya sekalian, Ibnu Mas'ud tingkat keimanannya luar biasa, menularkan itu kepada diri anak-anaknya. Kalau tingkat imanmu seperti Ibnu Mas'ud, anakmu menjadi seperti anaknya Ibnu Mas'ud, kamu bisa melakukan hal yang sama. Selama ini kitanya sendiri udah kekhawatiran sama urusan dunia, kayaknya itu adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Bukan begitu? Kita selama ini menanamkan kepada anak-anak kita secara tidak sengaja kepentingannya dunia gitu. Pandangan kita terhadap orang dunia tuh kayaknya yang udah Masya Allah banget gitu. Sampai lebih daripada pandangan kita terhadap orang-orang ahli ilmu, atau orang-orang ahli ibadah, atau orang-orang soleh gitu. Sampai sering jadi pertanyaan anak-anak kita, "Mah, kalau dia orang soleh mah, tapi kenapa ya mah hidupnya miskin?" Sampai jadi pertanyaan anak-anak kita gitu. Dan ibu-ibunya kebingungan buat jawabnya. Karena yang dia pikir bahwasanya diberi kekayaan secara materi, secara fisik adalah sesuatu yang penting gitu, merupakan tanda Allah SWT sayang sama seseorang. Padahal enggak gitu. Kalla, kata Allah SWT. Innal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ini manusia nih, kata Allah, kalaunya aku kasih ujian, kemudian aku kasih kekayaan pada dia, di saat aku beri ujian dia dan aku lapangkan rizkinya, aku beri kekayaan, dia bilang, "Wah, Tuhan telah memuliakan aku." Perasaan dia udah mulia dengan kekayaan yang Allah kasih itu. Wa ma idza mabtala, dan ketika aku uji, dua-duanya sama-sama ujian, padahal Allah nyebutnya sama-sama ibtila semuanya. Idza mabtala, dan katanya Allah, dan ketika dia aku uji, faqadara alaihi rizqa, kemudian kami batasi rizkinya. Kami batasi rizkinya, enggak kami kasih banyak-banyak rizkinya. Fayaqulu rabbi ahanan, dia bilang, "Duh, hinanya hidup saya, susahnya hidup saya, menderitanya hidup saya, Allah enggak sayang sama saya." Kalla, kata Allah SWT, kamu salah besar. Enggak gitu ceritanya. Dua-duanya sama-sama ujian, dua-duanya sama-sama cobaan yang Allah SWT berikan. Maka teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kaya miskin bukan pertanda seseorang dicinta sama Allah SWT. Hati-hati terhadap pikiranmu. Kalau kamu menganggap bahwa orang kalau dikasih kaya berarti dia disayang sama Allah, orang kalau dikasih miskin berarti dia dihinakan sama Allah SWT, kamu sedang menjelekkan Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad hidupnya banyak miskin, teman-teman saudaraku sekalian. Dan miskinnya Nabi adalah pilihan yang beliau pilih sebagai jalan hidup beliau sendiri. Kalau engkau merasa bahwa orang kaya adalah orang yang dimuliakan Allah dan orang yang miskin adalah orang yang dihinakan Allah SWT, bisa jadi engkau akan lebih memuliakan Abu Jahal daripada Nabi Muhammad SAW. Secara Abu Jahal itu adalah orang yang kaya, Abu Lahab kaya, Umayyah bin Khalaf kaya. Teman-teman sekalian, ada banyak orang-orang yang kaya-kaya di zamannya Nabi Muhammad SAW, di saat yang Allah SWT jadikan Nabi Muhammad adalah orang yang miskin-miskin saja. Maka teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, rubah pikiran yang ada dalam pikiranmu ini. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kemampuan untuk berpikir dengan pikiran yang lurus, insyaAllah. Kemampuan untuk berpikir dengan pikiran yang benar, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memandu, membimbing kita untuk selalu berpikir di jalan yang Allah SWT karuniakan kepada para hamba-hamba yang tercinta di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Inni taraktu lahum suratul waqiah.
Nah, kata Ibnu Mas'ud ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Teman-teman sekalian saya muliakan, kemudian kita beranjak pada surat-suratnya, beranjak kepada ayat-ayatnya. Idza waqa'atil waqi'ah, dan ini merupakan salah satu dari surat-surat dalam Al-Qur'an yang punya cara bercerita Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan. Semua surat, semua ayat Allah Subhanahu wa taala menakjubkan. Akan tapi ini tuh teman-teman sekalian, pernah lihat film enggak? Kan itu kan cara berceritanya macam-macam. Ada yang dilihat terakhirnya duluan, baru kemudian diruntut, gitu ya. Ada yang pas di tengah-tengahnya, pas bagian yang paling serunya duluan, baru kemudian dinin, kan gitu ya. Ada juga yang diambil bagian-bagiannya gitu. Ada yang kemudian digabung-gabungkan, kayak nggak bertautan, kayak nggak berkaitan, padahal berkaitan. Seperti itu teman-teman sekalian. Itu ada banyak cara bercerita itu yang sebenarnya terinspirasi dari Al-Quran. Maksud saya gini, cara Allah Subhanahu wa taala bercerita di dalam Al-Quran itu punya cara bercerita yang sangat-sangat indah. Ada kalanya Allah mulai seperti di surat Yusuf dari mimpinya Nabi Yusuf. Ketika dia bilang sama ayahnya, "Ya, saya bermimpi begini begitu." Ayahnya bilang, "Nak, jangan ceritakan mimpi kamu kepada siapapun." Itu ya. Pada saudara-saudaramu, mereka akan membuat tipu daya bagimu. Kemudian cerita berlanjut sampai Nabi Yusufnya dibuang di sumur, kemudian lagi tinggal bersama dengan ini itu apa segala, sampai usianya tua. Itu cerita yang berurut sampai kemudian keluarganya didatangkan ke Mesir, gitu ya. Sesudah Nabi Yusufnya menguasai Mesir, kan gitu tuh. Kemudian melihat keluarganya semuanya tunduk, keluarganya semuanya minta maaf kepada beliau, katanya ayahnya, "Hadza ta'wilu ru'yaka min qabl." Ini adalah takwil dari mimpi kamu, Nak, di masa kecil dulu. Jadi diawali dengan takwil mimpi, diakhiri dengan ini adalah mimpimu yang menjadi nyata. Kisah yang begitu indah banget. Jadi orang kok baca surat Yusuf tuh kayak berasa lagi baca satu cerita, kayak lagi ngelihat film tentang Nabi Yusuf gitu ya, dengan skenario yang sangat-sangat indah banget. Nah, ini teman-teman sedikit sekalian, surat Al-Waqi'ah ini juga salah satu dari surat-surat yang punya keindahan dalam cara bercerita Allah Subhanahu wa taala. Gimana tuh ceritanya? Nih, Allah Subhanahu wa taala mulai dengan idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi hari kiamat. Aisa liwaqa'atiha kadibah. Tidak ada keraguan tentang kejadiannya. Itu adalah kejadian yang pasti, kata Allah. Laisa liwaqa'atiha kadibah. Tidak ada keraguan, tidak ada dusta dalam kejadiannya. Khafidatun. Itu hari kiamat begitu datang, hafidah rafi'ah. Bisa membuat hina orang, menurunkan derajat orang, rafi'ah, atau meninggikan derajat orang. Teman-teman sekalian, hari kiamat adalah hari di mana orang-orang yang asalnya mulia di dunia banyak yang menjadi hina. Ada juga sebaliknya, orang-orang yang asalnya hina di dunia bisa menjadi mulia. Ada juga orang-orang keren-keren yang mulia di dunia, mulia pula di hari akhirat. Ada juga orang-orang yang sial-sial, hina di dunia, hina pula di hari akhirat. Naudzubillah min dzalik. Nih kita ini yang di dunianya bukan siapa-siapa, yang di dunianya hidupnya enggak dimulia-muliakan amat, bukan dari keturunan bangsawan, bukan dari keturunan orang-orang terpandang. Teman-teman serius sekalian saya muliakan, cari kemasyhuran, cari kecantikan, cari kelas, entar aja di akhirat. Sebab akhirat khafidatun rafi'ah yang hakiki. Khafidah rafi'ah yang sesungguhnya, meninggikan setinggi-tingginya, merendahkan serendah-rendahnya. Bikin rendah orang habis-habisan, bikin tinggi orang habis-habisan. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keluhuran, ketinggian yang sesungguhnya di hari akhirat nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari kiamat, idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya, sedahsyat-dahsyatnya. Wa bussitul jibalu bassa.
dan gunung-gunung diluluh lantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluluh lantaknya, dengan sehancur-hancurnya. Bumi diguncang-guncangkan, sementara gunung-gunung diluluh lantakkan, dihancur-hancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan bubur sama Allah Subhanahu wa taala gunung. Padahal gunung-gunung batu itu kan kerasnya kayak begitu. Sama Allah jadikan bubur, teman-teman saudara sekalian. Bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Sampai kamu lihat gunung yang segitu kuatnya. Nah, ini ayat diturunkannya ini kepada orang-orang, maksudnya ayatnya diturun pada Nabi Muhammad SAW, yang Nabi ngelihat gunung itu adalah batu-batuan yang memang keras-keras gitu kan. Maka Allah cerita ini untuk memudahkan mereka berpikir, bukan gunung-gunungnya kita. Kalau gunungnya kita emang, tapi gunungnya kita batu juga ya, batu juga ya. Iya. Fakanat haba'an mumbatha. Gunung-gunung batu yang kamu lihat segitu kokohnya, segitu kuatnya, wahai Nabi Muhammad, kamu akan lihat haba'an mumbatha, menjadi seperti debu yang diterbangkan. Gunung jadi kayak debu-debu yang diterbangkan. Kayak apa tuh kejadian satu hari di mana kamu akan melihat gunungnya menjadi seperti debu yang diterbangkan. Ya Allah, ya Allah. Fakanat haba'an mumbatha. Allah kemudian cerita, itu kalau hari kiamat kayak begitu tuh. Wa kuntum azwajan thalatha. Pada saat itu kalian akan menjadi 3 kelompok orang. Pastiin masuk yang mana nih kelompoknya. Itu hari hafidhatun rafi'ah, kata Allah. Kamu pastiin dari sejak sekarang akan masuk kelompok yang mana kamu. Pengen yang mana, jalanin jalannya. Kamu gak mau kelompok yang mana, jangan sampai ikut-ikutan bersama dengan mereka di dunianya. Sebab kesempatan cuman ada di dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kelompok pengelompokan mereka? Ashabul Maimanah. Mashabul Maimanah, ada kelompok kanan, kata Allah. Siapa mereka kelompok kanan? Ada ashabul masyamah. Ashabul masyamah, ada kelompok kiri. Siapa itu orang-orang kelompok kiri? Wasabiqun as-sabiqun. Dan ada kelompok as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang para pemenang. As-sabiqun, mereka adalah para pemenang. Ada kelompok kanan, ada kelompok kiri, ada para pemenang. Masuk di manakah kamu? Ini mesti kita pikir-pikirin dari sekarang, buat udah ngepas-ngepasin diri, mantes-mantesin diri untuk menjadi salah satu dari kelompok yang bagus ya. Jangan sampai masuknya kemudian kelompok yang nggak bagus nih. Kelompok kanan, kelompok kiri, sama pemenang. Nah, akan tetapi meskipun kelompok kanan disebutkan lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menceritakannya tentang para pemenangnya duluan. Allah ketika menceritakannya tentang as-sabiqun as-sabiqun dulu. Was-sabiqun as-sabiqun. Dan para pemenang as-sabiqun, mereka adalah para pemenang. Siapa mereka ini? Ulaikal muqarrabun. Mereka adalah hamba-hamba yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang Allah dekat dengan mereka. Orang dalamnya Allah, teman-teman. Gimana nih? Nggak tertarik? Orang dalamnya Allah lah ini. Allah sebutnya nih ulaikal muqarrabun, mereka adalah orang-orang dalamnya Allah Subhanahu wa taala. Para orang-orang yang sudah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang hamba-hamba yang sudah menjadi bagian dari rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian dari ubudiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dari pengibadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal muqarrabun. Saudara sekalian saya muliakan, para pemenang, mereka adalah orang dalamnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ceritakan kejadian buat mereka nanti di hari akhiratnya, balasannya seperti apa Allah meninggikan mereka.
fi jannatin na'im, mereka akan ditempatkan dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ini si orang-orang para pemenang ini, orang-orang dalamnya Allah ini, kelompok-kelompok pertama yang Allah Subhanahu wa taala punya ini, teman-teman saudaraku sekalian, thullah minal awwalin, banyak dari orang-orang pertama. Wa qalilun minal akhirin, dan sedikit dari orang-orang zaman akhir. Orang pertama tuh siapa? Dari zamannya Nabi, tabiin, dari zamannya Nabi, sahabat, tabiin, tabiin. Itu orang-orang pertamaan. Banyak di antara mereka yang termasuk di antara sabikun ini. Allah lihat. Ini padahal Allah ini kan lagi ceritanya tentang zaman itu, turunnya ini kan ayat ini zaman itu. Artinya kan orang-orang zaman itu nggak tahu apa yang akan terjadi di zaman yang ke depan gitu kan. Tapi Allah udah ceritakan, katanya Allah, di zaman-zaman yang pertama-tamaan ini, zaman kalian ini banyak di antara mereka. Ya Allah, teman-teman sekalian, katanya Sayyidina Hasan Al-Basri. Ini Hasan Al-Basri tabi'in ya. Tabi'in ini orang yang menjumpai sahabat tapi nggak ketemu Nabi Muhammad. Kalau sahabat, orang yang beriman kepada Nabi dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, itu namanya sahabat. Kalau tabiin, jumpanya sama sahabat-sahabat Nabi, nggak jumpa sama nabinya. Jadi mereka lahir di saat Nabi Muhammadnya sudah wafat. Teman-teman sekalian, Hasan Al-Basri cerita, dia bilang, saya bertemu dengan lebih daripada 70 sahabat. Saya berjumpa dengan 70 sahabat. Ketika saya kasih tahu model uang yang terbaru, tidak ada satupun di antara mereka yang tahu itu apa. Kita nih orang zaman terakhir gitu ya, orang gila aja tahu duit. Anak kecil tahu duit. Ya Allah, luar biasa bener kan? Luar biasa bener. Ya Ustadzah, zaman sekarang mana ada orang nggak tahu duit? Ada, jangan kamu kira teman-teman sekalian, mentang-mentang kita urusannya yang ada dalam pikiran angka mulu, duit mulu, kamu kira semua orang tahu duit gitu. Habib Zain bin Smith itu waktu ada kawinan anaknya, dia ngasih sumbangan buat anaknya tuh uang yang sangat kecil nilainya. Terus istrinya bilang, Habib Zain, masa sih ngasih anaknya kawin segitu gitu? Yang bener aja, ini memang berapa kata Habib Zain? Ini memangnya berapa kata Habib Zain? Gak tahu duit Habib Zain. La ilaha illallah. Habib Umar bin Hafid gak tahu duit. Teman-teman sekalian, Habib Umar ada bilangin sama tangan kanannya Habib Umar yang ngurusin pengurusan Darul Mustafa, Darul Zahra, Habib, kita kekurangan uang buat makannya anak-anak, buat urusan dar gitu. Berapa kata Habib Umar? Sekian, Bib. Habib nggak tahu juga. Itu berapa tuh Habib nggak tahu juga gitu. Ya, Bismillah. Udah, besok datang lagi deh ke Habib gitu. Atau sore datang lagi. Pokoknya sama Habib diminta dia untuk datang lagi gitu. Habis itu Habibnya doa minta sama Allah, ya Allah kesian ya Allah gitu. Kasih deh dia segitu tuh yang dia sebut tadi gitu. Saudara sekalian, begitu sore hari gitu orang tersebut datang gitu kan. Oh, ada siang hari itu ada orang lain datang. Kemudian dia bilang, Bib, alhamdulillah Bib, ada rezeki Bib, saya kepengen nyumbang. Ada. Akhirnya terus dah, makasih jazakallah khair. Habibnya ngelihatnya Allah yang ngasih kan begitu. Bukan buat dia juga gitu. Teman-teman sekalian, habis itu nggak lama kemudian yang tadi orangnya Habib Umar bagian keuangan tuh datang lagi. Gimana Bib? Tuh ada tuh, coba dilihat, dihitung itu. Udah pas apa belum? Dibuka, dibilang persis pas. Ini karena urusannya nggak ngerti duit. Ya Allah, teman-teman sekalian, kita nggak dikasih sama Allah kayak begituan. Kenapa? Otak kita semuanya duit. La ilaha illallah. Katanya Sayyidina Hasan Al-Basri, laqad lakitum sab'ina rajulan minas sahabah.
Saya ketemu 70 lebih para sahabat. Kalau mereka melihat orang-orang yang soleh di antara kita, mereka akan bilang, ulaika malahum fil akhirati min nasib. Mereka adalah orang-orang yang gak punya jatah dari surga. Dan kalau mereka melihat orang-orang yang jelek di antara kita, mereka akan bilang, haula ma yu'minun biyomil hisab. Mereka pastilah orang-orang yang tidak beriman tentang hari akhirat. Ini baru sahabat ke tabi'in. Paham gak omongan saya? Katanya Hasan al-Basri, saya udah ketemu para sahabat. Ini para sahabat-sahabat nih ya. Kalau ngelihat orang-orang soleh di antara kalian, kan Hasan al-Basri dari Madinah pindah ke Basrah, makanya namanya Hasan al-Basri. Di Basrah dia kan ketemu orang Islam, sholat, ibadah, bagus. Masih sirnya sahabat-sahabat kan masih banyak pada masa tersebut. Nabi Muhammad baru wafat beberapa puluh tahun aja kok. Teman-teman saya sekalian, itu katanya Hasan al-Basri. Ini orang-orang solehnya sahabat, kalau ngelihat kalian, ngelihat yang soleh-soleh di antara kalian, bilangnya, ya ampun, ini sih kalau masuk surga kagak ada jatahnya nih. Ya Allah, Robi, yang kelas gitu ya saudara. Ih, beda kelas itu dari sahabat ke tabiin. Saya nggak bisa bayangin kalau Hasan al-Basri ngelihat kita nih. Haula malahum fil akhirati min nasib, malahum minal jannati min nasib. Kalau ngelihat orang yang jeleknya gimana? Katanya para murid-muridnya Hasan al-Basri. Kalau ngelihat yang nggak soleh di antara kita, ngomongnya gimana? Wah, udah pasti. Haula ma yu'minun biyomil hisab. Itu sih udah bukan hanya nggak punya jatah dari surga, tapi pasti nggak punya iman sama hari akhirat. Bukan orang yang beriman pastinya katanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya Allah kemudian cerita, Tullatun minal awalin. Katanya Allah, nih surga as-sabiqun as-sabiqun, para pemenang-pemenang, para pemenang-pemenang di akhirat nanti, itu adalah kebanyakannya didominasi oleh orang-orang pertama-tamaan. Yang sir, rahasia, nur Nabi Muhammad itu masih kuat kepada mereka, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, gitu ya. Wa qalilun minal akhirin. Tambah zaman ke belakang nih, tambah sedikit yang mencapai derajat as-sabiqun. Tambah sedikit. Jadi kita putus asa apa enggak nih? Itu sih kalau kayak gini-gini ya. Sabiqun, yes. Tapi begitu pulang baca Quran apa tiduran ya, ngantuk. La ilaha illallah. Teman-teman saya sekalian nih, parah kita nih urusan cinta dunia, penyakit hati iya, ibadah dikit, dosa ngerjain mulu. Tapi kalau ditanya surganya di mana? Firdaus paling tinggi. Kelompok mana kamu dari surat Al-Waqiah? Sabiqun. Yes. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Dikit yang kelompok dari al-akhirin ya, kelompok-kelompok yang terakhir dikit kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau minta rada-rada malu, tapi kalau nggak minta takut nyesel. Minta aja ya, siapa tahu gitu. Sekarang belum pantas, kapan-kapan kali-kali pantas. Atau seenggaknya barangkali ada dari qalilun minal akhirin yang narik tangan kita. Nah itu yang saya harap. Saya sih kalau ngarep ini aja dah, nggak bakalan pantas kayaknya sampai kapanpun juga. Tapi mudah-mudahan saya kenal orang-orang yang pantas dari para guru-guru kita, daripada orang-orang terdahulu kita. Cinta saya kepada mereka mudah-mudahan gitu ya, bikin mereka kemudian si Halimah kesianan anak kita, si Halimah kesianan murid kita gitu. Mudah-mudahan gitu, kita ngarepnya kayak begitu. Kayaknya mau mempantaskan diri kok jauh banget, tapi mudah-mudahan ada salah satu dari tangan-tangan mereka yang menarik kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya teman-teman saya sekalian, baca zikiran jangan pakai ngarang, cari dari zikirannya Imamul Haddad,
dari pikirannya Syekh Abu Bakar bin Salim, kan gitu ya. Mau baca kitab, dah nggak usah pakai nyari-nyari yang penulis-penulisnya nggak kita kenal, begitu kan? Mendingan yang udah pasti aja, gitu. Yang orang-orangnya memang bacaan-bacaannya, kitabnya bisa bawa kita kepada jalan-jalan mereka, ada sirnya, sir menghubungkan diri. Makanya kalau kita pergi kemana-mana, cari orang soleh di negeri tersebut, temuin, itu tujuannya nyambungin hati, nyambungin diri. Karena kita seberapapun kita mampu ngerjain ibadah, nggak bakalan bisa masuk kepada as-sabiqun. Kita hakikatnya ibadah kita nggak ngerti. Ada seorang ulama bilang, saya tahu ibadah saya nggak bakalan diterima sama Allah. Saya tahu ibadah saya nggak bakalan diterima sama Allah. Orang soleh lah ini ya. Dia bilang, kenapa? Karena saya itu bukan ibadah, saya cuma lagi belajaran ibadah. Lah kenapa kamu terus ngerjain ibadah? Ya, biar kalau kapan-kapan saya menjadi orang yang ibadahnya pantas diterima sama Allah, dia bilang, seenggaknya saya sudah terbiasa jalaninnya. Kayak gitu. Nah kita nih, ibadah masih belajaran gitu ya, tapi ngerasanya udah jadi kayak sok-sok ahli ibadah gitu. Jadi kayak anak kecil, ditanyain anak kecil banget itu lah. Nah, kamu sekolahnya kelas berapa? 6. Padahal nggak tahu juga angka 6 itu berapa gitu. Pernah lihat gak anak kecil-kecil? Anak umur 3 tahun ya kan, bawa-bawa ini gitu. Saya ngerasanya kalau lagi ibadah tuh kayak gitu, anak bawang. Kita kalau lagi sholat terawih gitu ya, kayak yang belajaran terawih. Lagi baca Quran, belajaran baca Quran. Kalau lagi ngaji kayak gini nih, belajaran ngaji nih. Ini kita nih sekarang nggak ngaji beneran, teman-teman saya sekalian, belajaran ngaji. Ngaji yang sebenarnya. Imam Syafi'i bilang, saya di depan Imam Malik tidak pernah mengangkat kepala saya. Saya di depan Imam Malik akan pelan-pelan membuka kitab saya sehingga tidak merusak konsentrasinya Imam Malik. Ini belajar beneran namanya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Habib Muhammad bin Abdul Haddad, dia bilang, saya pesantren berapa tahun gitu ya, waktunya lama. Dia bilang, saya baru nyadar begitu mau keluar bahwa ada beberapa jendela di kamar saya. Ada tokoh jendela-jendela kecil di kamar saya. Saya baru nyadar. Dari konsentrasinya sama belajar, kita boro-boro jendela gitu ya. Aib teman-teman kita tahu semua. Dia punya keluarga berapa, dia hafal semua. Saya waktu mondok hafal semua saya. Teman saya yang mana yang punya abang ganteng tahu saya. Kenapa gitu teman-teman saya sekalian? Itu dia, bukan mondok gitu, bukan beneran belajar buat belajar gitu ya. Belajarnya kayak anak bawang tadi nih loh, anak bawang. La ilaha illallah. Mudah-mudahan nih anak bawang nih berharapnya ada kakak kelas, iya kan? Berharapnya ada guru-guru yang narik tangan-tangan kita teman-teman saya sekalian. La ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Balasannya kayak gimana? Ala sururim mauduna muttaqin 'alaiha mutaqabilin. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permatanya ya. Allah nggak ceritain tidurnya, Allah nggak ceritain apa yang mereka lakukan di situ, tapi Allah ceritain tempatnya seperti apa. Karena kelas. Teman-teman saya sekalian, coba perhatikan. Semua sesuatu yang berkelas itu bicaranya servis. Allah juga gitu. Ini ketika Allah bercerita tentang para pemenang, orang-orang berkelas ini tadi nih, ya, Allah ceritanya servis. Mereka aku siapkan tempat-tempat tidur bertahtakan emas berlian. Servis, memanjakan mata. Kalau udah dari atas, dari tempat tidurnya aja, tempat duduknya aja udah bertahtakan permata dan lain sebagainya, kan udah nyaman semua gitu ya. Gimana dengan jamuan sesudahnya? Gimana dengan apa yang diberikan oleh Sohibul Bait? Apa yang akan diberikan oleh Sohibul Bait yang kamu ketika masuk ke rumahnya, wes kursinya bagus kan gitu ya. Dan kita tahu bahwa Sohibul Baitnya sangat dermawan.
Kalau kamu dipersilahkan untuk masuk ke bagian-bagian yang intim dalam rumah tersebut, yang sampai udah dihias-hiasi, dicakep-cakepin, kita udah tahu gitu apa kira-kira yang akan dia berikan, mesti berkelas juga. Jadi Allah bicaranya tentang kelas, teman-teman saudaraku sekalian. Ada sururin mauduna, dipan-dipan, tempat-tempat duduk yang bertahtakan, kursi-kursi yang bertahtakan emas permata. Ala muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, yang ada bantalan-bantalannya yang bisa dijadikan sandaran-sandaran. Nah ini kan, baru di dunia aja udah dikasih tahu nih kelasnya nih. Yang dikasih sandaran kan nih sohibul bed. Dia merasa berkelas di rumahnya sendiri, nggak apa-apa. Yang dikasih sandaran kan orang-orang yang dianggap tua, kan begitu ya. Ustazahnya kan kesian, dia ngomong banyak, masa nggak dikasih sandaran, ya enggak? Kan begitu. Jadi teman-teman sekalian, saya muliakan, sandaran-sandaran yang diceritain sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan nyaman, kamu akan seneng. Servis yang diceritakan sama Allah untuk orang-orang yang berkelas. Mutaqabilin, yang saling berhadap-hadapan. Jadi kursi-kursinya tuh adep-adepan gitu loh. Buat ketemu-ketemuan satu orang dari yang lainnya. Nanti itu mereka pada duduk-dudukan gitu ya. Orang-orang tersebut itu, wah, duduk di situ tuh Imam Ghazali bincang-bincang sama Imam Syafi'i. Seru bener. Di kursi-kursi yang bertahtakan emas permata tadi ini. Itu dia masalahnya, kitanya di mana tuh? Saya ingat ucapan Habib Umar tuh waktu bahas surat Al-Waqiah, ya. Habib Umar bilang, ya Allah, jangan jadikan jatah kami dari ayat-ayat ini hanya sekedar menceritakannya. Mudah-mudahan kita ada juga di situ. Kali-kali gitu, adep-adepan sama Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, sama hubabah-hubabah yang mulia-mulia itu ya. Masya Allah, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Walaupun gak pantas, walaupun ya mintalah sama Allah Subhanahu wa taala, kali-kali gitu diijabah sama Allah. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Ada pelayan-pelayannya dari wildan, anak-anak kecil, cakep-cakep, lucu-lucu, keliling-keliling, ngasih air, ngasih permen, ngasih kue, ngedar-ngedarin makanan. Ya Allah, ya Allah. Mukhalladun, mereka orang-orang yang ditetapkan mudanya. Maksudnya anak kecilnya itu ya udah anak kecil aja, nggak akan pernah jadi tua gitu kan. Nggak ada kemudian yang itu nggak ketemu, pas ketemu udah tua gitu ya. Nggak ada ceritanya gitu. Si itu mana dek, kemarinan teman kamu tuh, oh dia udah nggak bisa lagi jadi wildan, udah ketuaan. Nggak ada tuh. Mukhalladun kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap muda-muda semuanya ya. Bi akwabin wa abarika wa ka'sin mim ma'in. Dan itu mereka bawa-bawa gelas-gelas. Ada ceret-ceret. Yes, cakep-cakep, bawain gelas. Jadi anak kecil-kecil itu nuangin kopi, nuangin minuman-minuman surga, nuangin madu, nuangin khamr. Kan udah khamr juga tuh di sana ya. Anggur maksudnya yang tidak memabukkan ya. Masa teler di surga, nggak asik. Tuang-tuangin, taruhin atuh gitu. Jadi teman-teman saya sekalian tuh yang diceritain gelasnya, nggak diceritain apa yang dituangin. Kalau udah gelasnya aja bagus, cakep, nah kan udah pasti yang dituangin juga enak-enak, iya kan? Jadi itu kayak begitu tuh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. La yusaddauna anha wala yunzifun. Nah ini airnya itu nggak bikin pening, nggak bikin pusing, wala yunzifun, dan nggak bikin mabuk. Yang tadi tuh apa namanya dari khamr-khamr yang dituangkan itu. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Ada buah-buahannya yang apa-apa banyak macam-macam, enggak. Mimma yatakhayyarun, buah-buahan yang mereka pilih.
Oke, kelas teman-teman sekalian. Buah-buahannya aja buah-buah pilihan. Jadi nggak segala ada. Cermek nggak ada tuh. Kesemek nggak ada tuh. Iya, buah gohok kagak ada pokoknya. Ya. Apalagi bangsanya jengkol nggak bakalan ada, pete nggak bakalan ada. Teman-teman sekalian, tuh yang buah-buahan yang begituan nggak ada tuh. Jadi buah-buahnya adalah buah-buah berkelas, dengan rasa yang paling enak, dengan bentuk yang paling bagus, bersama dengan orang-orang mulia di atas dipan-dipan, ngobrol-ngobrol, mutakobilin. Waduh, enak bener nih. Gak sabar gitu ya nggak? Kayak udah masuk aja. Walahmi tayrin mimma yashtahun, dan ada daging-daging burung mimma yashtahun yang kalian kepengenin. Bahkan kabarnya gitu ya, burungnya itu kamu cuman perlu ngelihat ke atas langit-langitnya. Ini kayaknya enak nih kalau jadi burung panggang. Langsung jadi burung panggang. Iya. Enak bener. Wahurun in, dan ada bidadari-bidadari bermata jeli. Ini nggak enak kalau bahas bidadari nih. Di tempatnya yang perempuan nggak ada bidadara, Ustazah. Ada yang nanya nih, enggak. Kenapa? Karena itu kesenangan yang dicari sama perempuan yang tidak berkelas. Perempuan yang di dunianya selalu mikirnya urusan laki-laki. Berkelas apa enggak? Nggak berkelas, teman-teman sekalian. Makanya nggak dikasih kenikmatan bidadara di surga, karena bukan kesenangan yang berkelas. Kalau buat laki-laki itu berkelas, iya. Laki-laki senang sama perempuan berkelas. Maksudnya sesuatu hal yang normal gitu. Normal untuk senang sama perempuan-perempuan, gitu kan? Tapi kalau perempuan kemudian dia kalau berada di antara laki-laki ganteng banyak gitu ya, wih kayaknya saya senang, ih ampun. Kita tuh dengernya kayak yang aneh gitu kan. Nah itu teman-teman sekalian, makanya karena dianggap bukan kesenangan berkelas, jangan nanya bidadara di akhirat nanti ya. Dan itu pertanyaan malu loh kalau kita tanyain sama ustadz, sama ulama gitu, sama habib-habib gitu. Bib, ada bidadara nggak Bib di surga? Kata Habibnya, kamu punya suami apa enggak? La ilaha illallah. Malu-maluin. Ternyata punya suaminya. Udah ganti Bib yang keempat. La ilaha illallah. Kata Habib, pantesan yang nyari bidadara di surga. Ya Allah, ya Allah. Kamtalil lu'lu'il maknun, kata Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan tersebut laksana permata-permata al-maknun yang terjaga dengan baik. Permata yang terus-terusan di usap, dipoles gitu ya. Tuh bidadari-bidadarinya kayak gitu. Tapi nggak usah khawatir, katanya Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya perempuan-perempuan solehah di dunia jauh lebih cantik daripada bidadari-bidadari di surga. Bidadari di surga nih kayak semacam pelayan gitu loh. Jadi kamu nggak usah cemburu sama bidadari. Agar bidadari cemburu padamu, nggak berkelas amat. Kamu mau cemburu sama bidadari? Bidadari pelayan. Ya enggak, kita majikannya. Kita ratunya. Kalau masuk surga. Amin. Itu dia masalahnya. Jazaan bima kanu ya'malun. Itu adalah merupakan balasan atas perbuatan yang telah mereka lakukan waktu di dunia. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Bahkan ya, udah kayak begini aja Allah Subhanahu wa taala mensifatkan tentang surga, udah kayak kenikmatan berkelas banget, indah banget. Buat orang-orang berkelas tetap aja ketika ditanyakan sama seorang soleh, ahli ibadah, seorang wali min auliyaillah, dia bilang, apa kenikmatan surga yang paling kamu tunggu-tunggu? Apa kenikmatan surga yang paling kamu tunggu-tunggu?
ketemu sama Allah lah. Dia bilang, ketemu sama Allah lah. Dia bilang, selain daripada itu apa lagi? Dia bilang, zikrullah lah. Apalagi yang lebih enak daripada itu? Zikrullah katanya. Mengingat Allah, cerita-cerita tentang Allah barengan sama ahli-ahlillah. Itu dia bilang. Apalagi kenikmatan yang lebih besar daripada itu? Bukan urusan makanan, bukan urusan bidadari, bukan urusan wildan, bukan urusan apa-apaan nih. Itu orang-orang berkelas. Otak mereka memang udah benar-benar bersih, hati mereka memang benar-benar berkilau ya, sampai tahu gitu kenikmatan yang sebenarnya itu seperti apa. Yang katanya Rabi al-Adawiyah, ya Allah, jika engkau lihat ibadahku cuman karena pengen surga, halangkan aku darinya. Jika kau lihat ibadahku hanya karena takut neraka, masukkan aku di dalamnya. Tapi engkau yang maha tahu, ya Allah, aku beribadah ini ya Allah bukan karena surga, bukan karena neraka, akan tetapi karenamu ya Allah. Karena cinta padamu, maka jangan halangkan aku untuk berjumpa denganmu. Itu katanya Rabi al-Adawiyah. Sayyidil Habib Ali al-Habsyi, al-jannatu ma saqani min wasfiha illa likaunil hib fihi khayyama. Gitu katanya. Al-jannah ma saqani min wasfiha. Surga saya enggak tertarik karena sifat-sifatnya. Saya enggak tertarik karena balasan-balasannya. Allah cerita tentang surga kayak begini nih, katanya Habib Ali Habsyi. Iya sih, bagus, indah, tapi belum ada nih yang bikin menarik hati saya. Terus kamu pengen surga apa enggak, Habib Ali? Pengen. Kenapa? Likaunil hibbi fihi khayyama, karena kekasih hatiku adanya di sana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi milih tempat yang lain, saya pasti bakalan nyari tempat yang ada nabinya walaupun gak enak sekalipun, daripada surga dengan segala keindahannya kalau gak ada Nabi Muhammad di sana. Makanya teman-teman saudara sekalian, ini belakangan nih saya lagi mikir gitu, ya Allah, saya kepengen jadi istri yang solehah. Pengen saya jadi istri yang solehah. Bukan karena saya nggak mau suami saya berpaling hati, meskipun itu ya juga ya. Bukan karena saya kepengen suami saya menyayangi saya juga gitu, menjadi suami yang soleh bagi saya, meskipun itu iya juga. Tapi maksudnya bukan itu motivasinya gitu. Akan tapi saya kepengen jadi istri yang soleha. Tertarik sama hadisnya Nabi Muhammad, ayu memra'atin salat fardaha salat syahra wa ata'at zawja faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Kalau ada seorang perempuan salatnya benar, ibadahnya benar, maksudnya salatnya benar, puasanya benar, dia taat sama suaminya, dia jadi istri yang soleha gitu. Nanti kalau dia di hari akhirat nanti boleh milih pintu surga manapun yang dia pengenin. Pintu surga manapun yang dia pengenin. Saya kepengen, saya tertarik tuh sama ucapannya Nabi, boleh masuk dari pintu surga manapun yang dia pengenin, karena saya mau cari pintu surga yang ada Nabi Muhammad di dalamnya. Karena saya pengen masuk, pengen cari pintu surga yang ada Sayyidah Fatimah di dalamnya. Saya mau cari pintu surga yang ada orang-orang yang saya selama ini selalu ceritakan tentang mereka, saya selalu baca tentang mereka. Saya kepengen ntar di hari akhirat bisa sungguh-sungguh ketemu gitu sama mereka. Yuk kita cari bekalan di dunia ini. Yang jadi istri, biarin jadi istri yang soleha. Yang jadi ibu, biarin benar bawa anaknya menuju surga. Siapapun dari kita, biar pantas buat nanti di hari akhirat mendapatkan kenikmatan bersanding dengan Nabi Muhammad alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jazaan bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lawan wa la ta'thima. Mereka tidak akan mendengar di dalam surga tersebut itu lagu, kalimat-kalimat yang gak ada manfaatnya gitu ya, kalimat-kalimat yang enggak enak didengar, wala ta'thima, ataupun kalimat-kalimat dosa. Dan itu sudah ditunjukkan dengan perilaku mereka waktu di dunia. Yang pantas untuk kenikmatan berkelas seperti itu, mereka hidup dengan berkelas di dunianya. Mereka hidup dengan berkelas di dunianya. Orang-orang mohon maaf yang selalu ngomong kasar, berkelas apa enggak? Orang-orang yang mohon maaf selalu berbicara kotor dengan lisannya, berkelas apa enggak? Orang-orang yang mohon maaf nonton tayangan-tayangan yang gitu-gitu,
Teman-teman saudaraku sekalian, berkelas apa enggak hidup? Enggak berkelas. Maka dari sejak sekarang nih, kita memantaskan diri untuk menjadi orang-orang berkelas. Sebab enggak ada lagi kehidupan yang akan dihisab kecuali yang sekarang kita sedang jalani di atas muka bumi ini. Orang-orang yang buka aurat, orang-orang yang kalau pergi pengajian pakai kerudungan, tapi pergi ke tukang sayur kagak pakai kerudungan, berkelas apa enggak? Kamu yang jawab dari sini ya. Nemuin tukang gas nggak pakai kerudungan, sering apa enggak tuh? La yasmauna fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Ucapan mereka hanyalah salam, salam, salam. Selalu mendamaikan, selalu menyenangkan, selalu menenteramkan, selalu menghibur, selalu berkata-kata yang baik gitu, selalu mampu menjaga lisannya sehingga tidak termasuk di antara orang-orang yang menyampaikan kalimat-kalimat yang buruk. Teman-teman sekalian, saya muliakan, yang ngomong-ngomong kasar meskipun terhadap hal-hal yang memang salah gitu ya, tapi ngapain juga sih, mohon maaf, kayak kasus kemarin orang yang menistakan Al-Quran misalnya gitu ya, semua orang kemudian kayak nggak apa-apa gitu untuk berkata, untuk nggak suka sama dia, ya biar, betul, silakan, itu bagian dari agama, tapi membiarkan lisanmu berkata kasar nggak ada ceritanya. Membiarkan lisanmu berkata kotor nggak ada ceritanya gitu. Kamu hanya akan menjadi termasuk bagian dari orang-orang yang berkata-kata seperti itu, kan gitu ya. Karena teman-teman sekalian, nih lisan ini adalah mulutnya teko. Dia hanya akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Kalau hatimu indah, hanya akan keluar kalimat-kalimat yang indah. Kalau hatimu rusak, yang keluar juga kalimat-kalimat yang rusak. Kalau hatimu berpenyakit, yang keluar hanyalah kata-kata yang membuat sakit hati orang lain mendengarnya. Teman-teman sekalian, kalau hatimu ini isinya adalah kebaikan-kebaikan, yang keluar adalah kebaikan-kebaikan. Kalau hatinya di dalamnya ada banyak Allah dan Rasulnya, yang keluar adalah kata-kata yang membawa orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Termasuk bagian dari lisan yang katanya illa qilan salaman salama, itu adalah apa yang ditulis oleh jempol-jempol kita di handphone kita. Ini bagian dari lisan kita juga. Bagian dari lisan kita juga. Jadi teman-teman sekalian, nggak usah pakai yang namanya kirim-kirim sesuatu yang membuat orang kalau bacanya akan jadi sedih, akan jadi kecewa, akan jadi sakit hati gitu. Jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Bayangkan dulu juga kalau misalnya kesel-kesel nih, pegel nih sama laki kita nih misalnya gitu ya, rasanya pengen gitu nulis. Jangan dikirim dulu, baca lagi. Kalau perlu sebelum dikirim istikharah dulu, biar nggak jadi dikirim. Kalau perlu sebelum dikirim mandi dulu, kan mandi bisa menghilangkan kemarahan. Nah, habis selesai mandi baca lagi, ya ampun ngapain sih saya mau ngirim kayak begini. Kalau perlu sebelum ngirim dengerin dulu ceramah-ceramahnya orang-orang soleh gitu ya, dengerin dulu gitu kan. Apa yang ada kan alhamdulillah sekarang di handphone ini kan banyak ya, tinggal kita dengerin. Kalau perlu dengerin saya dulu, nggak tahu tuh tambah kesel apa. Gitu. Habis itu baru baca lagi, ya astagfirullah, ngapain saya nulis kayak begini gitu, dihapus. Karena begitu terkirim, ya Allah, itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan andai orangnya ketika memaafkan misalnya gitu ya, luka yang kau sebabkan karenanya belum tentu hilang. Sama kayak orang naroin paku tuh, gitu kan ya, walaupun pakunya udah dicabut, tapi bekasnya itu nggak mudah hilang, teman-teman saya sekalian. Dan demikian pula bekas di dunia ataupun bekas di akhirat, semuanya sudah tercatat. Makanya mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang mampu menjaga diri, terus belajar, hingga jangan sampai ada kata-kata kita yang dapat membuat hal-hal yang tidak baik jadi penyesalan buat kita, insyaallah. Amin. Washabul yamin, mashabul yamin, wallahu a'lam bissawab. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka
nastaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah wastaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian hari ini membawa banyak manfaatan bagi kita, menjawab banyak faedah bagi kita sekalian, memperbaiki Ramadan kita di sisanya insyaallah. Mudah-mudahan menjadikan Ramadan kita menjadi lebih bermakna. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.